Hey, Semagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya setelah membaca chapter 1128 tentang siapa sebenarnya Dewa Matahari palsu yang kita lihat dengan tubuh raksasa berkepala rusa yang mengejar bajak laut tepi jerami di akhir chapter. Apakah dia akan termasuk ke dalam aliansi, mengingat di beberapa awal kemunculan bajak laut tepi jerami pada pulau tertentu akan ada selalu aliansi yang dia temukan, dan mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan Loki, yakni adik dari Loki sendiri yang bernama Putri Hela jika dilihat dari penampilan Dewa Mataharinya. Nah, jadi akan sangat menarik kan? Maka dari itu kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini. Jangan lupa share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagotchi ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Ada banyak panel-panel menarik kita temukan di chapter 1128 ini. Salah satunya adalah para kru menyadari bahwa mereka tidak berada di Elbaf, dan faktanya memang benar, mereka berada di tempat yang sama sekali berbeda. Luffy memastikan untuk memberitahu Usopp seberapa besar harapan darinya. Nah, mungkinkah ini merupakan awal harapan dari Usopp yang akan mendapatkan poin khusus di dalam arc ini? Kita kemudian bertemu dengan seorang pria yang berukuran normal yang menunggangi belalang raksasa. Pria ini menjelaskan kepada topi jerami bahwa mereka sebenarnya berada di tanahnya para dewa. Nah, terakhir kali kita mendengar istilah ini merujuk pada puncak garis merah, yakni Red Line, tempat tinggal dari para ras Lunarians. Ada juga hubungan yang jelas antara Birka, kota kuno Viking, dan juga Elbaf memperkuat hubungan antara masyarakat bersayap One Piece dan juga Elbaf. Awal dari arc ini benar-benar mengingatkan kita dengan Skypiea, di mana topi jerami diperingatkan tentang hukum yang mengatur kota. Nah, kemudian pria tersebut memberitahu topi jerami bahwa jika mereka menginginkan makanan, mereka dapat menerima jatah di pusat kota. Ada yang menarik dengan kata jatah di sini. Mungkinkah penduduk di sini adalah para budak? Kita pernah melihat jatah makanan selama arc Wano terkait dengan kerja paksa. Pria ini kemudian mengungkapkan keberadaan dari kuil Dewa Matahari. Nah, sepertinya seseorang berpura-pura menjadi Dewa Matahari dan mereka meyakinkan orang-orang yang tinggal di tempat ini tentang hal tersebut. Setelah mengetahui tantangan di depan, Luffy akhirnya berlari. Dia bertabrakan dengan cermin ilusi atau reflektif. Cermin ini menyembunyikan fakta bahwa kerajaan ini ada di dalam kandang. Ini seperti diorama. Nah, ini berarti pohon yang kita lihat di sini bukan pohon dunia Yggdrasil. Chopper ternyata ditempatkan di luar kandang ini. Chopper terlihat menggunakan rantai kalung seperti mengingatkan kita akan bounty yang diterimanya saat diberi label sebagai hewan peliharaan kru bajak laut tepi jerami. Di dalam ini pun kita melihat bagaimana adanya mesin jahit raksasa. Nah, di dalam perjalanan Gulliver, seorang wanita raksasa muda menjahit beberapa pakaian berukuran manusia untuk Gulliver. Kita juga melihat ular aneh raksasa yang super besar, dan ini seperti mengingatkan kita kembali dengan ular yang dihormati Shandora. Apakah Shandora adalah tempat asal spesies Hilmungard ini? Nah, di sini kita pun melihat bagaimana Luffy yang berubah ke wujud Gear 5-nya melawan pengawal dari Dewa Matahari. Mungkin banyak beberapa fans yang kesal setelah melihat bagaimana Luffy sebagai modal nikah mengalahkan ular tersebut. Namun di sini sepertinya Oda menekankan bahwa Luffy tidak lagi memiliki masalah besar dalam menggunakan mode nikah, melainkan sedang dalam perjalanan untuk mencapai level baru di dalam mode ini yang meningkatkan pertarungan dan kemampuannya. Sekarang kita ke Dewa Matahari yang dimana ini adalah makhluk yang berkepala rusa. Mungkinkah makhluk ini adalah seorang putri yang menggunakan topeng? Dia akan menjadi sekutu bagi bajak laut tepi jerami yang kemudian hari dia akan membantu mereka di Pulau Elbaf. Banyaknya kasus yang sama pada saat Luffy menginjakan kakinya di satu pulau ke pulau yang lain. Dia selalu mendapatkan kejutan di awal pendaratannya di tempat tersebut, seperti bertemu dengan Vivi yang seorang putri dari kerajaan. Dia awalnya adalah seorang penjahat, namun beralih menjadi aliansi. Begitu juga di Dressrosa, pertemuannya dengan Rebecca yang kembali melakukan pertarungan dan akhirnya menjadi sahabat. Lanjut ke Pulau Onigashima yang baru saja kita lewati. Kru bajak laut tepi jerami awalnya bertemu dengan seseorang yang misterius dengan menggunakan topeng yang bertubuh besar. Nyatanya ini adalah salah satu dari anak pemimpin Onigashima, yakni Yamato, yang menggunakan sebuah topeng untuk berkamuflase. Nah, dengan hal seperti ini, apakah kita tidak curiga lagi dengan pola yang sama yang Oda Sensei sematkan pada chapter kali ini, dengan seseorang raksasa yang sepertinya memakai topeng rusa yang sedang mengejar kru bajak laut tepi jerami? Dia menyembunyikan wajah dan identitasnya sebagaimana yang dilakukan semua putri dalam alur cerita One Piece pada awalnya. Sekarang bagaimana jika raksasa ini adalah putri Loki, yakni Dewi Hel atau Hela? Benda yang dibawanya adalah tongkat hukuman yang dikatakan diilhami oleh sang dewi. Sosok yang bertopeng ini bisa jadi
adalah Hel atau Hela. Dia akan menjadi sekutu bajak laut topi jerami dan merupakan putri Elbaf. Ada beberapa alasan mengapa Tamuan rasa dia adalah seorang wanita. Alasan pertama adalah perawakannya. Oda tidak pernah menggambar raksasa laki-laki sekurus ini. Selain itu, hampir setiap alur cerita dimulai dengan alur cerita putri bertopeng yang perlu dibebaskan oleh Luffy. Karakter-karakter contohnya adalah Vivi, Yamato, dan Rebecca yang hampir mirip dari segi sisi cerita. Hel atau Hela adalah penguasa Helheim. Ia adalah putri dari raksasa Angboda dan Loki. Apa mungkin Oda memutuskan untuk menjadikannya adik perempuan Loki karena Loki baru berusia 63 tahun, yang berarti 21 tahun dalam hitungan manusia. Gadis ini berusia beberapa dekade karena raksasa baru mencapai tinggi badan dewasa pada usia 50-an. Hel atau Hela diyakini memiliki tubuh wanita hidup yang ditutupi mayat yang melambangkan hubungannya dengan kehidupan dan kematian. Topeng rusa diyakini dikenakan oleh wanita ini untuk menunjukkan kebangsawanan, kelembutan, dan kebutuhan akan perlindungan dari kekuatan luar. Ini pun menghubungkan dengan mengapa alasan dari Loki itu jahat. Pulau Elbaf sangat terkenal dengan keamanannya dan tidak diancam oleh bajak laut manapun. Satu-satunya adalah pasti ada masalah internal di pulau ini. Dan Loki merupakan orang jahat di dalam cerita ini. Hel atau Hela di mana ini adalah adik dari Loki yang juga bangsawan tidak suka jika Loki berkuasa dan kisah Elbaf akan berkisar pada upaya Straw Hats membebaskannya dari Loki. Bagi orang-orang yang berpikir Loki tidak cukup kuat untuk menjadi ancaman bagi Luffy. Nah, di sini sepertinya Luffy tidak akan mengalahkan Loki, namun melainkan bagaimana jika akan terjadi pertarungan antara dua dewa penipu, Usopp dan juga Loki. Hel dikatakan memiliki beberapa hewan peliharaan termasuk seekor burung gagak. Kita telah melihat bahwa figur bertopeng ini memiliki hewan peliharaan seekor burung gagak, Mugen, yang dinamai berdasarkan burung gagak milik Odin. Hela juga diketahui memiliki seekor anjing raksasa yang bernama Garmer dan seekor ayam jantan yang bernama Soltani yang mungkin saja akan segera muncul dalam chapter yang akan datang dengan mengejar Luffy dan juga kawan-kawannya. Di sini Hela sepertinya mendengar tentang Nika di dalam ceritanya dan menunggu Luffy untuk membebaskannya. Konsep ini sama seperti Yamato yang berpura-pura menjadi Oden dan Rebecca. Hela atau sang dewa matahari palsu ini berpura-pura menjadi dewa matahari sendiri agar dirinya merasa bebas dan akan menunggu kedatangan dari dewa matahari yang asli ke pulau tersebut. Nah, jadi kemiripan arc ini terus berlanjut dengan persamaan dengan Gulliver's Travel. Elbaf disandingkan dengan dunia Brobdingnag, rumah mainan raksasa. Gulliver's melawan lebah raksasa, kucing raksasa, dan tikus raksasa. Bagian menarik lainnya tentang perjalanan Gulliver ini adalah Gulliver bertemu seorang penyihir di pulau penyihir yang bernama Glub Dub Drip. Nah, di sini dia berbicara dengan orang-orang hebat di masa lalu dan belajar dari mereka tentang kebohongan sejarah. Nah, mungkinkah dewa matahari palsu ini bisa saja adalah penyihir yang memang akan memberitahu beberapa hal di masa lalu kepada bajak laut topi jerami, baik itu tentang sejarah dan orang-orang hebat di masa lalunya kepada mereka. Satu lagi yang menarik, dewa matahari yang mendeklarasikan dirinya sendiri tampaknya memiliki motif desain gaya paranormal. Paranormal dikatakan dapat terhubung dengan dunia roh melalui berbagai bentuk ritual yang dirancang untuk mengubah keadaan kesadaran. Bangsa Viking sendiri sering memanggil mereka sebagai peramal wanita karena mereka kebanyakan adalah perempuan.